Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya, ya kita di temanku imam di sana di kampung, dia bilang, kita ini tinggal beberapa hari ini. Iya. Saya bilang, kenapa tinggal beberapa hari? Ya kita sibuk urus zakat fitrah. Bagaimana dibilang Kiai, percepat antar itu zakat fitrah supaya dia bisa beli baju baru, bisa beli sendal. Ya. Dibilang katanya itu seperti Pak Kiai singgung itu, yang mau bayar itu anaknya itu hanya 30.000 supaya dia cepat beli susu. Saya bilang, yang penting Kiai sudah jawab. Kalau Kiai yang bicara itu, jangan kau tanya lagi itu firmannya apa, hadisnya apa. Itu jawabannya, itu menghukum. Kalau Kiai yang bilang, seperti saya ini kalau Pak Imam, itu perlu kau tanya. Bagaimana itu Pak Imam? Begitu. Kita sama-sama ji Pak Imam. Jadi begini, Pak Kiai. Kalau saya tidak salah ingat, ini juga ini sesama imam ini kita baku tanya-tanya ini. Kita ini disinggung sama Pak Kiai. Kita sembahyang hanya 2 orang, gitu. Satu di saya imam, satu di kanan. Datang Mas Budi tepuk juga, dia berdiri ya, kita baris 3. Saya bilang, yang penting lakukan saja dulu. Nanti ulama, ustaz, kiai di masjid itu yang luruskan. Yang penting hanya satu, apakah kamu bersedia diri untuk menerima perubahan-perubahan yang kalau Anda berbuat salah. Ini yang penting. Tapi kalau masih juga baris 3, kita mau bikin apa? Karena saya mau suruh kiai turun di kampungmu, jauhnya nih. Lalu yang tidak bagus kalau juga begitu. Memang misalnya dari dulu begitu. Jadi begini Pak Kiai. Jadi dibilang temanku, dibilang nih Pak Imam, cerita-cerita, dia bilang begini, Pak Imam, saya bilang apa Mi? Dia bilang, sekarang seperti kita sama-sama sembahyang. Ataukah Pak Imam sementara sembahyang, saya yang masbuk. Saya datang. Saya bilang, bagaimana maksudmu? Dia bilang, sekarang gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Saya sudah baca ayat. Bapak Imam sudah baca ayat, Pak Imam sudah ruku, sudah i'tidal nih, persis mau Allah Akbar, saya datang sentuh kita, kan sudah itu, kan sami Allah liman sudah persis mau Allah Akbar, saya datang, langsung saya Allahu Akbar, dan saya ikut. Itu saya berada di posisi mana? Karena Al-Fatihah tidak dapat sendiri, jangan dapat, saya sendiri tidak bisa baca kalau sama ikut kita. Pak Imam, saya bilang, jadi apa kau bilang? Kan makmuman, ikut saya bilang, kalau begitu saya tidak tahu saya, nanti kau bikin pusing saya. Nanti saya tanya Pak Kiai, dia bilang kita tanya kalau kita ketemu nanti disebut, saya bilang nanti saya tanya. Bila perlu saya tanya di pegawai RRI juga, karena mau takut. Bagaimana itu? Nah sekarang gini. Salat berjamaah, ada masbuknya. Sekarang ada mengatakan bahwa kalau kita masih dapat atau kita tidak dapat 2 atau 3 rukun, maka itu tidak bisa dihitung 1 rakaat. Kalau kita tidak dapat, ini kalau dapat tidak ada. Kalau kita 3 atau 2 rukun, 2 atau 3 rukun, maka kita dianggap tidak hitung 1 rakaat. Tidak termasuk makmum 1 rakaat itu. Tidak termasuk. Contoh. Apa rukunnya itu? Yang pertama takbiratul ihram. Jelas sudah lewat. Karena kita masih masih di jalan. Masih jalan. Sekarang dia sudah baca Fatihah. 2 Mi. Alhamdulillah waladhdallin. Kita juga belum datang. Sudah baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita datang. Allahu akbar. Ternyata bihamdi rabbika wastab innahu kana tawwaba. Selesai kita Allahu akbar innahu kana tawwaba. Imam ruku. Langsung kita ruku. Kalau masih dapat ruku, imam, apalagi masih sempurna rukunya, maka itu di situ 1 rakaat. Berarti 2 rukun yang dilewati masih bisa. 2 rukun masih bisa. Nah, sekarang sudah innahu kana tawwaba.
Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, wa bihamdi, subhana rabbil azim, wa bihamdi. Sami Allah. Akbar, sami Allah. Baru kita datang. Itu sudah tidak dihitung karena sudah iktidal lewat rukunnya. Oh, jadi kalau begitu perbaiki Pak Kiai kalau saya salah sebut. Karena namanya kita imam. Jadi masbuk itu dia termasuk kena sama saya sebagai imam juga ikut 1 rakaat. Kalau dia tidak lewati 3 rukun. Takbiratul ihram lewat, Al-Fatihah lewat, sujud dia dapat, ruku dia dapat. Nah, berarti 1 rakaat. Artinya dia dapat rukunya. Tetapi kalau dia sudah itidal sami Allahu liman hamidah, baru dia mulai Allah ikut, dia tidak dapat rakaat pertama. Tapi ada yang terlalu tinggi perhitungannya Pak Imam. Biar Pak Imam itidal, saya mau ruku saya supaya dapat 1 rakaat. Tidak boleh itu. Tidak boleh mengejar. Jangankan sudah berdiri itidal imam, sudah tapi terakhir di imam subhana rabbil adzim wa bihamdi, kita masih mengatakan subhana belum sampai subhana rabbil sudah berdiri, sudah tidak dihitung juga. Jadi itu jangan juga terlalu perhitungan daripada tambah kurang lagi 1 rakaat sujud rukuk misalnya. Tapi jadi saya tidak bisa kejar. Tidak ada istilah mengejar. Saya selip saja. Saya tidak bisa. Justru itu yang merusak itu. Kan dia bilang, tinggal sedikit sekali merukunya. Tidak jelas apa dia bilang. Yang penting tidak ada apa. Makanya saya bilang, jangan terlalu memburu pahala yang banyak, tapi ternyata syaratnya salah, tidak terpenuhi. Nah itulah kita syukurnya saja Pak Imam, karena kalau kita masih bisa masbuk didapat 1 rakaat, ya tadi itu dikatakan. Apabila kamu mendapati apa yang dilakukan, maka kamu itu kalau ada kekurangannya selesai baru kamu sempurnakan. Berarti ini saya ulangi. Kalau dapat 2 rukun dalam gerakan imam, maka itu dihitung masuk. Tapi kalau 3 rukun dilewati, gerakan imam dilewati, contohnya seperti dia sudah itidal sami Allahu liman hamidah, berarti Anda ikuti, tidak usah ikut. Sekarang ada yang pertanyaan ke Pak Imam, bagaimana Fatihahnya? Bagaimana tasbihnya? Betul ruku. Nah, itulah sehingga dikatakan yang dihitung ruku, karena kan doa iftitah sunat, ruku sunat, iktidal sunat. Jadi makanya rukun yang dihitung. Lalu bagaimana Fatihah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka hukum orang yang masbuk itu Fatihahnya ditanggung oleh imam yang tadi membaca. Tapi imam tidak bisa tanggung 3 rukun. Tidak bisa. Jangan sampai dia bilang, artinya saya titipkan saja. Tidak boleh kita mengatakan rukunya imam menjadi ruku saya. Artinya usolli fardhu maghribi 3 ruku itu sudah ada sama imam sana. Tidak bisa begitu kan? Tidak bisa ya. Artinya itulah yang namanya syariat yang sudah dicontohkan, yang sudah diaturkan. Jangan kita lagi bertanya. Jadi tidak bisa dititipi. Ataukah tidak bisa dikejar dengan cara tersendiri. Yang penting sudah bisa dapat sama-sama sujud itu tadi. Makanya itulah katakan itu salah satu indahnya. Tidak usah diburu-buru, karena apalagi kalau masih rakaat pertama itu kan memang kita akan sudah terlanjur kita akan masbuk, maka tidak usah. Sekarang dia sepertinya akan berkembang lagi. Pertanyaannya. Sekarang 3 rukun saja. Sudah tidak masuk. Tidak masuk. Nah, ini posisinya ini yang saya mau ingin tanyakan juga ini, namanya imam di kampung. Nah, begini Pak Kiai. Sekarang sujud terakhir. Tahiyat terakhir. Sudah tahiyat. Ini terakhir nih. Terakhir. Jadi semua rukun tadi itu mulai 4 rakaat, 3 rakaat sebenarnya persis at-tahiyat asyhadu illa begini, datang dia tepuk. Ini sudah posisi terakhir ini. Berarti dia tidak masuk dong. Nah, karena lewat semua berapa rukun tadi itu?
Sekarang tidak dihitung sebagai tidak ada yang dihitung rakaatnya, tapi masih tetap ikut jadi makmum. Dia hanya akui dalam rombongan, tapi dia tidak terdaftar. Artinya dia terdaftar. Tidak ada SPJ-nya itu. Dia terdaftar, tapi dia tidak ada pekerjaannya. Dia hanya bilang, saya rombongan jadi sama Pak Imam. Jadi kalau digambarkan begini Pak Imam, dia sudah terdaftar karena dia sudah Allahu Akbar. Imam masih duduk. Dia sudah terdaftar. Tidak ada kegiatannya. Ternyata setelah imam salam, dia juga salam baru pergi. Dia langsung ditanggung. Kan itu tidak dibayarkan jasanya. Jadi tadi ini tahiyat akhir itu datang dicodok, dipegang, berarti kita turut mendaftar diri sebagai rombongan. Sebagai makmum. Makmum. Rombongan kan kita dapat 27. Jadi tapi kita sudah mendaftar dan tidak punya kegiatan. Nanti saya bilang salam kok, baru kau kasih jalan sendiri. Lanjutkan kau kerja sendiri, saya suruh keterlambat. Begitu Kak. Tapi itu nilainya ya sama bahwa dia ikut jamaah. Makanya itulah keuntungan orang masbuk, karena dia dapat saja. Makanya hadis tadi ya kita katakan, apabila kamu dapat maka ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nanti kalau ada kekurangannya maka kamu sempurnakan. Berarti kita sudah cocok. Terdaftarnya dulu. Jadi begitu mak bicara bonga kayak berarti siruntu 27 keranjang. Tetapi bocor semua. Satu batu kena tidak dapat 27 isinya. Kena hanya keranjangnya yang banyak legalisir karena itu persis mau selesai kamu kula mau assalamualaikum baru kau datang pegang, hanya kau daftar di rumah. Saya ikut tapi kau tidak dapat apa-apa, habis batasnya lagi setelah imam menutup sampai imam assalamualaikum Allahu Akbar, baru langsung duduk. Pada tinggal yang dilakukan oleh imam salam ke kiri. Padahal salam ke kiri itu sunnah, bukan lagi rukun. Jadi kalau sudah imam salam ke kanan baru datang, tidak dihitung juga. Jangan. Jadi kalau saya masih dapat belum salam ke kiri. Jadi masbuk ini. Masbuk ini pada tahiyat akhir. Imam mau salam. Kalau dia belum salam kanan salam kok. Berarti 27 terdaftar kok. Tetapi kalau dia sudah kiri berarti selamat tinggal kok. Tidak ada Karena orang salat saja kalau umpamanya dia sudah tahiyat akhir. Dia sudah salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung dia kentut. Tidak usah diulangi karena sudah sami salatnya. Karena tinggal salam ke kiri itu kan tinggal sunnah. Jadi kalau assalamualaikum kanan berarti selamat nih. Jadi sama juga penjelasannya pakai tadi. Masbuk masuk pada tahiyat akhir posisi. Jadi kalau sebelum imam salam ke kanan, maka kau termasuk 27 keranjang. Tetapi kalau dia sudah kiri assalamualaikum baru kau datang Allahu Akbar, berarti salam aku. Berarti kau tidak dapat apa-apa, tidak dapat dalam kategori jamaah. Itu sama dengan tadi. Dia dapat ruku, tapi pas dia juga ikut ruku belum sempat subhanallah itidalmi itu imam. Janganlah saya baca sendiri. Saya masih ruku juga saya. Begitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu kembali seperti himbauannya Pak Kiai malam-malam yang lalu. Sebagai seorang masbuk, apakah namanya dewasa kok masbuk? Dewasa kok juga jadi masbuk. Artinya maksudnya bahwa kau tahu juga tata keramanya masbuk. Tidak semua masuk di. Jangan sampai ini kita mau ikut dia imamnya, saya tidak kasih ikut kok. Atau dia bilang, saya sudah salah mau datang dengan kau minta. Saya dapat daftar ke anggota. Begitu. Ya. Ada lagi. Kalau begitu berkembang Ustaz.
mohon maaf ini. Ya. Mohon maaf Pak Kiai. Ya. Kita ini namanya imam di kampung, jadi ini banyak-banyak kita ini. Saya di kampung juga biasa begitu. Ya. Saya lihat, kenapa? Ini sembahyang juga ada masbuk juga. Ya. Ya. Sudah rakaat kedua, dia datang Allahu Akbar. Langsung orang bilang, sembahyang mulia. Ya. Masa terlambat juga Jumat? Sudah rakaat kedua harus sudah rakaat kedua baru dia datang. Ya. Nah, itu apakah dia tergolong masbuk yang tadi secara umum ataukah memang Jumat itu tidak ada masbuknya? Ya. Kalau dikatakan masbuk itu adalah orang yang terlambat, Jumat juga tetap terlambat. Cuma kita kembali ke hitungannya tadi. Kalau yang namanya Jumat itu karena aktivitasnya itu mulai dari khutbah. Bagaimana? Ya, artinya kita artikan bahwa apa yang dimaksud masbuk. Kalau orang menerjemahkan saja bahwa masbuk itu istilahnya terlambat. Berarti Jumat juga ada yang terlambat. Masbuk namanya. Tunggu dulu penjelasan. Kalau masbuk itu didudukan sebagai orang yang terlambat masuk masjid untuk salat, maka pasti didudukan juga masbuk juga untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat. Cuma Jumat itu jangan disamakan dengan yang biasa. Karena Jumat jangan disamakan dengan biasa. Dengan salat, jangan samakan dengan salat duhur, salat asar, apa dan seterusnya. Karena memang kita mengatakan ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tapi kalau Jumat karena itu ada 2 rakaat yang ada di khutbah. Kalau tidak dengar khutbah, jangankan tidak dengar khutbah, datang saja mendengarkan khutbah, tapi dia bicara juga pada saat orang khutbah dikatakan pada Jumat lah, tidak ada Jumatnya. Coba. Kritisnya itu yang masbuk, jadi masbuknya salat biasa dengan masbuknya salat Jumat itu berbeda. Itu kalau sebut masbuknya kena tetapi apa namanya peruntukannya itu salah. Makanya kalau salat Jumat kenapa mesti kita mau masbuk? Nah memang kita sudah hitung. Sudah mau salat Jumat aja kurangi aktivitas, tinggalkan aktivitas. Makanya ayat mengatakan apa itu? Di dalam Al-Quran dikatakan idza qudiyatis salatu fantashirul adwatu min fadlillah waskurlah. Apabila kamu sudah mendengar surah Asar dalam surah Jumat itu, ya alladzina zamu izanu dialis salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikra wasarul bai'. Tinggalkan perniagaanmu. Artinya apa? Tinggalkan semua urusan. Orang yang mengajar kalau memang sudah mau masuk Jumat jangan mengajar, walaupun mengajar itu kecuali kalau baru saya ingat penjelasannya Pak Kiai itu hari. Pak Kiai itu hari. Sekarang kan bahasanya Bapak lebih banyak kita agungkan dan kita muliakan, memang seperti itu. Malam Jumat mana kok acara Jumat ini Jumat nah, sedikit acara bagus kalau malam Jumat Pak Kiai. Pak Kiai bacanya leti asana Jumat labai dena lama Jumat ataukah masbuk itu makanya hari Jumat itu karena dikatakan hari mulia, penghulunya hari, supaya kita berhati-hati dalam menegakkan ibadah. Bahkan kalau orang-orang dulu itu dia perhitungkan itu tidak mau pergi musafir kalau Jumat karena dia bilang kita tidak Jumat. Padahal kalau mendarai apa boleh buat kalau memang dalam musafir dan itu tidak bisa ditunda. Jadi saya masih ingat nih himbauannya Pak Kiai. Jadi contoh kalau Pak Kiai ada kegiatannya, keluarganya ada di Jakarta, tolong diperjelas kalau bila perlu, katanya Pak Kiai bilang itu usahakan sebagai kegiatan itu jangan bertepatan dengan hari Jumat. Kalau dia hari Jumat malamnya ataukah subuhnya, asal jangan bilang jam setelah ba'da Jumat itu. Bagaimana terbang di atas pesawat sudah Jumat nih? Nah, jadi kalau begitu himbauannya Pak Kiai sebelumnya itu intinya himbauan itu perhitungkan salat Jumat. Karena itu satu kali satu minggu. Kemudian itu pahalanya kalau sampai kita tidak alpa dalam 1 tahun itu besar sekali karena sama dengan menunaikan ibadah haji. Kalau lengkap 1 tahun tidak ada alpanya 52. Jadi ada juga bilang 40. Jadi kalau dengan demikian kalau dengan demikian berarti sudah jelas.
penjelasannya Pak Kiai bahwa masbuk untuk sholat biasa Ya. juga punya tatanan tersendiri. Jumat. Utang apatah lagi Ya. dia itu Jumat. Ya. Nah, sedangkan tadi itu penjelasan Pak Kiai, Ya. 2 saja rukun daripada sholat. Ya. Ya, Terlewat. itu masih bisa ada toleransi. Ya, 3 Tapi kalau 3 dia sudah sami Allahu liman hamidah, baru dia sudah rukun, Ya. maka ada tidak usah langsung mengisyaratkan sebagai masbuk. Ya. Dan selanjutnya juga penjelasan Pak Kiai tadi, kalau begitu Jumat juga sangat tidak dianjurkan dan jangan memahami istilah masbuk ini sama dengan masbuk pada sholat-sholat biasanya. Ya, karena Duhur, Jumat asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Karena ini kita bicara di subuh, saya juga mau pulang makan subuh. Ya. Makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.